Oke, baiklah. Ketemu lagi dengan mata pelajaran seni budaya di semester kedua. Kita menginjak ke bab keempat ya. Kita akan mencoba untuk belajar bersama, yaitu materinya tentang seni teater, atau dalam bahasa kita yang kita kenal dengan seni pemeranan. Seni peran, atau istilahnya seni yang berpura-pura. Kita menginjak pada persepsi ya, pada halaman berikutnya. Persepsi atau pendahuluan dalam sebuah materi. Gambarannya bahwa misalnya yang dikatakan sebagai teater itu pada umumnya sebagai media hiburan, sebagai media tontonan. Artinya kalau dalam bahasa kita yang disebut sebagai tontonan itu bisa dikatakan sebagai hiburan, yang artinya hiburan atau sebagai tontonan itu yang baiknya kita ambil, ya, itu kalau kita bisa tentang hikmahnya, yang jeleknya kita buang. Nah, setelah kita melihat teater, gitu. Nah, kita ingat di kelas 10 dikenal dengan ada yang dikatakan sebagai teater tradisional. Di materi yang kemarin ada yang namanya teater modern. Teater modern dan tradisional itu ada semacam perbedaan. Kalau yang modern lah seperti yang tadi dalam video awal ditayangkan, itu termasuk ke dalam modern. Tradisional itu bisa dikatakan bahwa teater yang berasal dari daerah atau yang berkembang di daerah. Nah, kalau teater modern itu nanti akan dijelaskan di sini. Ini hanya 10 menit saja tentang teater sebagai media hiburan, diantaranya adalah teater modern dan teater tradisional. Jadi kalau teater tradisional itu teater yang ditempatkan di area yang terbuka. Kalau modern cenderung kepada suatu pertunjukan yang secara tertutup. Secara kesimpulannya bisa kalau modern itu indoor, ya, di dalam ruangan, tradisional itu di luar ruangan atau di sekitar halaman yang luas. Tapi di sini nanti akan dijelaskan secara rinci, ya, lebih jelas. Mari kita lanjutkan penjelasan. Ke halaman 93. Ya. Karya seni teater modern. Kalau kita lihat dari pengertiannya, bahwa secara epistemologis, secara keilmuan, ya, teater berasal dari bahasa Yunani yang berarti teatro, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah singing plants. Kalau teater itu kan bahasa Yunani, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan, di mana bahwasanya tempat atau gedung pertunjukan tersebut ya, memiliki ruangan, memiliki luas, memiliki lebar, dan biasanya dipentaskan di atas panggung. Untuk apa? Untuk media hiburan tadi yang dijelaskan di persepsi di awal. Dan banyak menceritakan atau tema-tema yang diangkat dalam teater ini adalah tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian
Teater modern adalah jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah keramaian kota dengan adanya pengaruh dari teori barat. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari seperti ya, drama, operet, dan drama musikal. Drama itu menceritakan kehidupan sehari-hari, namun di sini kalau opera, operet atau opera ya, itu dialog-dialog yang menggunakan bantuan istilahnya dengan nyanyian-nyanyian seperti nyanyian seriosa atau sekarang sudah dimodifikasi dengan nyanyian yang berhubungan dengan dialog tersebut. Seperti yang sudah populer di Indonesia itu ada dikembangkan opera Panjava misalkan, opera itu opera Panjava. Situ kan di samping ada dialognya, tapi juga ada nyanyian dan drama musikal. Nah ini ya teater modern. Berbicara teater tradisional lah berbeda lagi. Kalau persamaan tentang operetnya di di itu apa namanya, di Jawa kan ada yang namanya satu bara kan ada nyanyiannya juga diselupi dengan nyanyian atau tembang atau juga lagu. Berikutnya seni teater modern merupakan seni yang sudah tidak lagi menggunakan pakem dalam seni tradisional. Kemudian teater modern tumbuh dan berkembang melalui pengaruh perkembangan seni barat atau istilahnya ada pakem-pakem yang menggunakan istilah dramaturgi yang sudah terstruktur dengan baik menggunakan ya, dialog yang pasti dan mengikuti naskah serta jalan ceritanya mutlak ditentukan oleh suara maksudnya oleh sutradara. Jadi semua diplot oleh sutradara. Jadi betul-betul bahwa penguasaan sutradara itu sangat menguasai, sangat mendominasi. Selanjutnya kita lihat dari ciri-ciri seni teater modern sebagai berikut. Yang pertama, pertunjukan diselenggarakan di pentas tertutup dengan panggung dan segala properti pendukungnya. Bisa dikatakan di dalam gedung atau yang dikenal yang istilah indoor. Menggunakan bahasa nasional dalam dialognya. Artinya kalau misalkan bahasa nasionalnya di Inggris ya bahasa Inggris ya menggunakan bahasa Inggris. Kalau di Indonesia terkenal dengan bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia ya menggunakan dialog bahasa Indonesia. Kemudian bertujuan untuk hiburan dan mendapatkan apresiasi saja. Jadi istilahnya yang tadi kembali lagi kepada fungsinya sebagai sarana hiburan. Nah ini berikutnya berisi kritik sosial yang ada di era sekarang. Jadi kadang-kadang dari dialog-dialognya sedikit menyinggung. Kemudian kebanyakan dari dialognya sesuai dengan naskah. Jadi kalau di teater tradisional kan tidak menggunakan naskah, hanya diplot per scenes atau per babak itu. Per babak itu akan melakukan adegan apa, misalkan antara dialog antara kedua orang, petani misalkan dengan orang kaya. Ya udah misalkan seperti itu saja, bagaimana layaknya seorang petani, habis dari intinya dari sawah gitu misalkan. Kalau orang kaya tersebut misalnya dari kantor apa dialognya seperti itu. Tapi tidak dicatatkan dalam naskah kalau yang tradisional. Kalau yang modern memang sudah diplot sedemikian rupa, ditulis oleh skenario, ya, oleh skenario dibuatkan sebuah naskah secara tertulis. Namun tetap boleh saja yang namanya berimprovisasi.
tapi tidak melenceng jauh dari naskah yang dituliskan. Nah, itu kalau modelnya itu benar-benar tertata sedemikian rupa. Sehingga ada proses-proses seperti halnya kita harus melakukan sebuah proses latihan. Latihannya mungkin berbulan-bulan, tapi pengentasnya hanya beberapa menit, seperti itu. Tapi kalau yang dikatakan tradisional kan tidak membutuhkan banyak latihan, hanya kebanyakan adalah improvisasi dan kemampuan bakat alam yang dimiliki oleh aktor. Oke, berikutnya kita lihat dari sejarah teater modern yang sudah dirangkum, muncul pada abad ke-6 dari Yunani kuno. Abad ke-6. Kemudian digunakan untuk melakukan upacara keagamaan. Seperti apa? Kok tadi sebagai sarana hiburan? Ya, memang setelah abad ini berakhir, gitu, pada zaman-zaman Yunani kuno berakhir, kemudian teater itu beralih menjadi sarana hiburan. Karena dilakukan untuk melakukan upacara-upacara keagamaan di situ, bahwa menandakan siapa misalkan yang jadi dewanya, siapa yang melakukan persembahannya, itu kan secara teatrikal dibuatnya. Ya. Tidak serta-merta istilahnya, itu kan harus latihan dulu. Contoh lah, itu misalkan kita ambil salah satu agama, tapi tidak ini ya, contoh aja contoh. Agama Kristen gitu ya. Kan itu kan pada saat Yesus Kristus disalib dan lain sebagainya, itu kan ada teatrikal juga di situ. Itu kan bisa dikatakan bahwa teater berperan juga sebagai sarana upacara keagamaan. Contoh, mungkin kalau dulu di Yunani ada agama-agama yang animisme, dinamisme begitu, agama-agama yang kepercayaan dan sebagainya. Atau kalau kita lihat di film-film yang pemujaan terhadap dewa dan lain sebagainya, kan ada juga sama-sama. Kemudian teatron itu adalah sebuah gedung gitu yang tadi sudah jelaskan. Kalau dulu waktu awal dibentuknya itu masih terbuka tanpa atap dan dibangun bertingkat karena belum ada atap gitu, masih sederhana. Tapi prosesnya memang bahwa teater itu harus sebuah gedung, yang namanya gedung itu ya harus beratap sebetulnya. Kemudian dipelopori oleh Hendrik Ibsen di Eropa, lahir pada bulan Maret 1828 di Norwegia. Dikenal sebagai bapak teater realisme. Karyanya seperti Rumah Boneka 1879, Musuh Masyarakat 1882, Bebas Liar 1884, dan lain-lain. Nah, setelah perkembangan di Yunani, Eropa, sampai di Indonesia, dan berkembang sekitar tahun 1928. Nah, ini kemungkinan bahwasannya bangsa-bangsa pendatang yang datang ke Indonesia itu memperkenalkan teater gaya barat. Ya, mungkin kita kenal ada penjajah Belanda masuk ke Indonesia gitu ya. Itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan seninya juga. Tetapi di Indonesia adalah mengadopsi ya, karya-karya sastra yang ada, ya, atau naskah-naskah yang sudah tertulis, misalkan pada beberapa karya dari Rustam Effendi 1928, Sanusi Pane, sampai dengan Bung Karno, itu membuat sebuah naskah tertulis seperti contoh di dunia Rembo, untuk ikut di Dokter Setan dan lain-lain. Jadi ada karya sastranya siapa, kemudian diperankan atau dipentaskan ke dalam lakon. Nah, sehingga sekarang kan
kita ketahui banyak sekali novel-novel yang ada di Indonesia yang diangkat ke layar lebar. Itu kan pengadopsian sebuah naskah, pengadopsian sebuah cerita, kemudian dibuatkan sebuah dialog dan dibuatkan ke dalam layar lebar. Itu kira-kira seperti itu gambaran suatu proses di mana sejarah teater modern itu sampai ada di Indonesia. Gitu. Berikutnya pada halaman 54 kita berbicara tentang konsep, teknik, dan prosedur seni teater modern. Konsep dalam seni teater modern di sini maksudnya adalah konsep itu kan sebuah rancangan ataupun gambaran dari suatu pertunjukan. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan, otomatis kita akan membuat suatu konsep dulu, membuat rencana dulu. Hari ini kita mau kemana? Mau sekolah, apakah mau belajar kelompok, itu kan harus direncanakan. Atau bila perlu ditulis, gitu, misalkan agenda hari ini apa saja, biar kita tidak lupa. Kemudian dari konsep tersebut akan menampilkan beberapa konsep-konsep yang lain, seperti konsep pemilihan naskah. Nah, konsep pemilihan naskah ini berhubungan dengan naskah lakon yang secara tertulis dibuat oleh ya atau yang disebut sebagai skenario tadi, penulis skenario, penulis naskah. Jadi penulis itu nanti akan bertugas menyusun rangkaian-rangkaian kejadian. Jadi mungkin semakin lama kejadian semakin rumit, kemudian semakin memuncak, masuk dalam finish penyelesaian di dalam sebuah uh, pertunjukan, titik klimaksnya, titik penyelesaiannya. Jadi di antaranya pemilihan materinya di sini adalah pemilihan materi, kemudian menentukan tema dan premis, kemudian menyusun watak. Artinya pemilihan materi ini harus disesuaikan dengan tema yang akan diangkat dalam pertunjukan. Jika yang diangkat adalah tema tradisi, naskah cerita yang dibuat adalah cerita legenda, Sangkuriang, Dayang Sumbi, Legenda Lor Jonggrang, Paling Kundang. Menentukan tema dan premis. Tema adalah keseluruhan dari cerita dan peristiwa yang dijadikan dasar lakon. Sedangkan premis adalah ide awal dan emosi awal yang dirumuskan secara singkat yang dijadikan sebagai ide dasar premis. Kemudian menyusun watak. Setelah menentukan tema, selanjutnya adalah menentukan watak para pemainnya. Menentukan watak didasarkan pada tema dan tokoh yang dipilih berdasarkan premis yang telah ditentukan tadi. Berikutnya konsep dari pemain. Pemain berfungsi untuk memperagakan tokoh-tokoh tertentu. Nah, ada beberapa kriteria tokoh dalam mungkin pemilihan tokoh menjadi peran utama itu adalah menjadi center of interest yang akan dilihat oleh penonton. Misalkan pemeran utamanya ganteng, gagah, keren, itu akan banyak digemari oleh penonton daripada peran utamanya yang ya kurang enak dipandang atau kurang sedap dipandang. Ya, nanti penonton akan lari, tidak akan melihat lagi. Nah, di sini jenis-jenis peran sebagai berikut. Ada yang dikatakan sebagai peran protagonis, kurang S, protagonis. Jadi peran utama yang merupakan pusat atau sentral dari cerita disebut protagonis. Jadi
untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul ketika mencapai suatu cita-cita. Atau peran ini menentukan jalannya cerita. Kemudian antagonis, peran lawan atau musuh yang menyebabkan konflik itu terjadi. Kemudian tetragonis, tokoh lain yang berada di pihak tokoh protagonis, jadi tokoh utama. Tritagonis adalah peran penengah yang bertugas menjadi pendamai atau pengantara protagonis dan antagonis. Kemudian yang kelima, foil adalah peran yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik yang terjadi, tapi ia diperlukan untuk menyelesaikan cerita. Kemudian utility, peran pembantu atau sebagai tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita sehingga berkesinambungan. Beberapa berikutnya konsep tata pentas. Ini bukan tata rias, tata pentas. Tata pentas disebut sebagai skenario atau pemandangan latar belakang ataupun background. Yang tadi ditayangkan di awal video itu sebagai sampel, ada pemandangan latar belakangnya misalkan menggunakan fokus. Misalkan setting atau tempat kejadiannya itu misalkan di rumah. Mungkin akan tergambarkan sofa, kursi, meja. Misalkan settingnya berada di bandara. Di situ akan terlihat bagaimana hiruk pikuknya bandara itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa konsep tata pentas di sini adalah pentas terbuka, yaitu pentas di udara terbuka atau di luar gedung. Pementasan di tempat terbuka dapat dilakukan dengan tidak mengubah dekorasi, sesuai apa ada. Kemudian pentas konvensional atau personal, yaitu bentuk panggung yang menggunakan batas depan. Pentas ini berbentuk statis dengan konstruksi seperti pentas yang digunakan dalam wayang orang. Kemudian pentas arena, yaitu pentas yang tidak berbentuk panggung, tetapi sejajar dan dekat dengan penonton. Seperti membentuk huruf L, huruf U, segitiga, dan lain sebagainya. Itu konsep tata pentas. Kemudian tata pencahayaan atau lampu. Seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi. Seperti tadi menggunakan mungkin yang sederhana yang sekarang lagi ada tabel atau mungkin senter atau mungkin neon, pohlam dan lain sebagainya ya, untuk mendukung tata cahaya tersebut. Artinya di sini bahwasannya cahaya dalam penataan cahaya harus memahami fungsi cahaya dalam sebuah pertunjukan teater. Jadi cahaya sebagai penerang atau disebut sebagai general illumination, kemudian cahaya sebagai penyinaran atau specific illumination. Artinya di sini bahwa yang dikatakan sebagai penerangan maksudnya mempunyai tujuan sebagai penerang suatu tempat atau ruangan. Jadi hanya penerang saja, jret gitu ya, terang semua kelihatan. Kemudian cahaya sebagai penyinaran ini mengandung maksud dan tujuan yang lebih konkret, yaitu menerangi bagian-bagian tertentu yang menjadi objek di dalam sebuah pementasan ataupun isi dalam cerita itu supaya lebih mengena, lebih istilahnya lebih terfokus.
Kemudian pada konsep tata iringan musik, ya, di sini sangat berguna sekali untuk memberikan penekanan pada suasana permainan dan mengiringi pergantian babak dan adegan yang disebut sebagai tata musik tadi. Makanya tata musik itu dibuat sedemikian rupa, tata kembali ada yang membuat ilustrasi musik di dalam suatu pementasan. Kemudian konsep tata rias dan busana. Ini fungsinya adalah bisa dikatakan untuk membedakan karakter satu dengan yang lain. Misalkan orang kaya memakai jenis pakaiannya seperti jas, dasi, ya, dengan kemewahan-kemewahan, kalung emas dan lain sebagainya. Berbeda dengan misalnya tata busananya orang pengemis, gitu, anak jalanan dan lain sebagainya. Nggak mungkin anak jalanan pakai jas gitu kan. Biasanya coba campi pakaiannya, kemudian lusuh dan sebagainya. Jadi di sini adalah fungsinya bagaimana merias tubuh aktor tersebut sesuai dengan karakternya. Kemudian mengatasi efek tata lampu yang kuat. Jadi kalau misalkan tata lampunya kuat berarti bedaknya atau blasornya agak ditebal-tebalkan supaya tidak terlalu ini. Karena kan agak menyerap juga nanti. Kemudian membuat wajah, kepala, dan tubuh sesuai dengan peran yang digambar. Apakah misalkan pemainnya itu sebetulnya badannya tegap, tetapi dia untuk berperan sebagai orang tua yang bongkok misalnya. Berarti kan otomatis bagaimana makeover ini membuat orang yang tadinya umurnya misalkan 20 tahun disulap menjadi umur 80 tahun misalnya. Seorang tua yang bungkuk misalnya. Itu adalah bagaimana membuat konsep tata rias dan busana yang baik. Berikutnya konsep penonton. Adanya sebuah batas artistik, ya, senium sebagai bingkai gambar. Kemudian menciptakan penataan yang tepat atas auditorium dan pentas yang terang dan auditorium yang gelap. Artinya di sini penonton kan kalau yang modern itu kan ada semacam jarak. Berbeda dengan tradisional itu kan tidak ada jarak. Kemudian menciptakan penataan yang tepat atas auditorium supaya penonton itu nyaman. Biasanya panggung itu letaknya di bawah, kemudian penontonnya naik berundak supaya memberikan kenyamanan dan keluasan dalam melihat. Jadi seperti kalau kita sering melihat bioskop, itu kan tempat penontonnya kan berundak-undak. Jadi yang di bawahnya panggung layar lebar. Kemudian pentas yang terang dan auditorium yang gelap. Jadi tata cahaya fokusnya itu kan ke pentas. Biasanya kalau di bioskop kan langsung dimatiin lampunya. Jadi bagian yang penonton itu adalah bagian yang gelap. Jadi nggak mungkin kebalik gitu. Ya, penonton yang terang nanti malah penonton melihat penonton gitu ya. Bukan penonton melihat pementasan. Jadi itu maksudnya. Berikutnya konsep properti. Nah ini ya, yang namanya properti itu sebetulnya ada dua. Gitu. Ada properti hand ya, artinya properti yang kita kenakan atau yang kita pakai. Yang berikutnya adalah properti yang kita tidak pakai. Tapi di sini secara keseluruhan bahwa konsep properti yang dimaksud semua benda yang bergerak yang digunakan di atas panggung pementasan teater yang berguna untuk membentuk setting cerita. Soal apa saja yang dibutuhkan dalam setting cerita itu, misalkan kursi, misalkan meja, sepeda, motor, dan sebagainya. Nah ini yang perlu dipersiapkan. Biasanya ada kru-kru dalam properti dalam teater itu sendiri.
Kemudian konsep sutradara. Sutradara ini memegang peranan yang sangat penting dan menguasai istilahnya pemimpin atau ketuanya ya, dalam sebuah pelakon pementasan dalam sebuah teater. Yang pertama di sini adalah kita lihat dulu. Jadi menentukan nada dasar, kalau dalam musik itu kan ada nada dasar ya, awalnya untuk menyamakan visi dan misi, itu maksudnya kan ditentukan. Nada dasar menyamakan visi dan misi semua para pemain. Kemudian memilih pemain atau mengcasting pemain meliputi casting type, ya, casting by ability dan anti-type casting. Kemudian mengadakan latihan rutin meliputi olah vokal, olah tubuh, olah pikir, membaca dan menafsirkan naskah, serta mengatur blocking pemain di atas panggung. Baru mengadakan latihan-latihan itu secara intens, secara berkala. Dan itu semua diatur oleh sutradara. Membuat gambaran tentang tata teknik pentas meliputi tata ruang panggung, tata lampu, tata musik, tata rias, dan tata busana. Menguatkan dan melemahkan skin. Jadi per babak itu tidak kuat semua. Kalau ada lemah, ada melau, ada semangat, ada perkelahian, dan lain sebagainya. Menciptakan aspek-aspek laku dengan pendekatan kepada pemain, baik dengan cara yang ketat maupun cara yang fleksibel, kemudian mempengaruhi jiwa pemain meliputi observasi, diskusi, dan latihan alam. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat, baik para pemain, kemudian tim penata panggung, tim penata cahaya, penata rias, dan lain sebagainya. Jadi saling bekerja sama ya, tidak hanya tadi semua dikuasai oleh sutradara, tapi secara tanda kutip bahwa kru-kru yang lain juga saling bahu-membahu sehingga pentas ini menjadi sukses. Oke, berikutnya pada teknik pementasan seni teater. Di sini berhasil atau tidaknya suatu pementasan teater dapat dilihat dari banyak sedikitnya penonton yang hadir. Nah, mungkin kita mementaskan tanpa penonton. Penonton adalah salah satu tombak ujung, ya, ujung tombak itu keberhasilan kita dalam sebuah pementasan. Kalau kita berhasil menghibur penonton, berarti berhasil pula lah pementasan kita sukses. Yang pertama di sini adalah teknik tata panggung, harus dirancang sedemikian rupa, gitu, keluar masuk pemain dari mana, jangan sampai istilahnya pemain semua keluar masuk dari depan, tapi kan kelihatan sama penonton, jadi sangat mengganggu nanti pada mobilitas penonton itu sendiri. Kemudian teknik tata lampu ini kan sangat diperlukan juga, ya. Karena misalkan yang biasanya yang bagus itu kebanyakan pertunjukan teater itu di malam hari, ya. Karena tata lampu itu akan lebih maksimal di malam hari atau di dalam gedung yang gelap dibanding dengan cahaya-cahaya yang banyak masuk gitu ke ruangan. Kemudian teknik iringan pada pementasan teater perlu juga dirancang secara matang, artinya supaya membangkitkan gairah-gairah emosi penonton dan pemain dalam beberapa adegan-adegan tertentu untuk tadi menaikkan, menurunkan emosinya dengan iringan musik. Dan yang terakhir, ini prosedur pementasan. Jadi prosedur pementasan itu tentunya dalam sebuah pementasan ada yang dikatakan sebagai panitia.
yang bekerja sesuai tupoksinya, sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, penata lampu ya wis kayak lampu bae lah. Penata kamera yang nge-shoot terus. Yang tukang rias ya rias terus gitu. Misal ada kru panitia, baik tentang bendahara, keuangan, OB, dan sebagainya. Kemudian menerapkan SOP atau standar operasional, ya, prosedur, baik sebelum pementasan dimulai maupun pada saat pementasan. Tergantung dari aturan main, apa yang akan dilakukan, yang sesuai dengan perundingan atau rapat hasil antara semua elemen-elemen yang terlibat. Kemudian berikutnya bagian tiketing, itu juga merancang untuk tempat penontonnya di mana, di sebelah mana, kursinya ada berapa, begitu. Apakah penonton duduknya di lantai, apakah berdiri, atau selonjoran, tergantung dari bagian tiketingnya seperti apa. Dan juga mungkin kalau misalkan sekarang masa pandemi ini kita harus kan menyesuaikan dengan protokol kesehatan, mana untuk hand sanitizer-nya, di mana tempat untuk maskernya. Mungkin juga kalau misalkan diperlukan harus apa namanya antigen dulu, suratnya mana, gitu yang dikumpulkan ke siapa, persyaratan dan sebagainya seperti itu. Supaya itu kan SOP ya maksudnya. Tata rias dan busana pemain sesuai dengan tokoh yang dimainkan. Ini kan ya, sangat jelas sekali gitu ya. Peranannya mua atau makeup artist gitu ya, dalam sebuah pertunjukan. Sesuai dengan karakter dan penokohannya. Jadi pada bagian ini perlu memperhitungkan ya. Setiap pemain waktu yang dibutuhkan untuk satu sen berikutnya dan berikutnya. Jadi kadang-kadang tidak semua misalkan monster ataupun misalkan raksasa ini nanti keluarnya di akhir gitu. Jangan yang didahulukan dulu yang keluarnya yang di make up. Misalkan nantilah raksasa ini mah keluarnya di belakangan, nanti di make up nanti. Jadi tidak semua harus di make up. Yang namanya make up itu kan nanti bisa berkeringat gitu, apalagi misalkan tempat pementasannya udaranya kan biasanya kan di dalam gedung. Dalam gedung itu kan harus ada yang namanya AC, kipas. Kalau misalkan make up-nya sudah jadi semua, misalkan pemain dari awal sampai akhir, ya untung banyak kalau misalkan dari yang keluarnya itu awal make up-nya masih bagus gitu. Tapi kalau keluarnya terakhir, ya make up-nya nggak akan bagus. Apalagi kena sinar tata lampu tadi. Jadi harus mempertimbangkan itu. Yang namanya tata rias dan busana. Atau barangkali nanti busananya bisa karena sedikit gitu kan, harus bergantian. Atau combine. Oke, kemungkinan begitu saja penjelasan tentang materi seni teater untuk hari ini. Dan bisa dikatakan bahwa ini adalah materi yang terakhir di kelas 11 gitu ya, semester 2. Jadi tinggal kita biasa untuk ada ulangan minggu depan, dan kita juga untuk mempersiapkan prakteknya. Praktek sederhana ya, nanti 2 minggu ke depan gitu ya, atau mungkin menjelang puasa gitu, kalian membuat nggak pakai dialog lah gitu ya. Jadi coba kalian peragakan mau
peranan orang, gitu ya, orang yang tanpa dialog, tetapi hanya olah tubuhnya saja. Jadi tugasnya nanti, misalkan orang lagi bingung, orang yang lagi pusing. Ini kalian membutuhkan waktu ya 1 menit atau 2 menit. Atau orang mencari barang yang hilang. Atau misalkan orangnya lagi marah, tapi tanpa dialog. Coba perankan, supaya artinya ekspresi dan penjiwaannya nanti akan lebih dapat dibanding dengan dialog. Jadi kita coba memfokuskan bagaimana memperagakan olah tubuh kita sesuai dengan peran tokoh yang kita perankan. Itu aja. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Saya dipersilahkan kalau ada yang bertanya sebelum diakhiri. Dibuka saja video atau mic suaranya. Yuk ditunggu. Sok, ada yang bertanya? Enggak, Pak. Oh, enggak, udah jelas ya. Pertanyaannya bisa dilihat di channel Bapak ya, di YouTube. Biar untuk kita belajar mengulang kembali, dilihat kembali. Atau mungkin kalau ingin berapresiasi pada pertunjukan teater virtual, ujian virtual kelas 12 kemarin, bisa dilihat di channel juga ada ya di situ. Bisa untuk belajar, untuk membandingkan gitu ya, atau untuk menganalisa. Oke, bisa dibuka sebentar kameranya kita untuk foto bersama ya, buat laporan terlebih dahulu. Bisa dibuka ya. Oke. Ada 2 slide ya. Oke, Sri Andayani, Pak Aura, Cindy, Bulan. Absennya udah semua ya? Absennya? Udah. Oke, ya mulai kita selfie dulu. 1, 2. Senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Save dulu. Oke, slide yang berikutnya. Yang kedua, masih dibuka ya. Vanella, Diva, One, Yesi, Agnes, Angga, cuma satu ini mana? Agnes. Nah, satu, tiga. Oke, matur thank you, matur kesuwun. Ya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.